Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pertama pemeriksaan leopod, yang kedua pemeriksaan TFU atau tinggi fundus uteri, dan yang terakhir pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan meminta izin kepada pasien terlebih dahulu. Permisi Bu, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya bertugas dari pukul 8 sampai pukul 12 siang nanti. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan janin, pemeriksaan denyut jantung janin baik janin ibu, dan yang kedua mengukur tinggi fundus uteri, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan leopod. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, apakah ibu bersedia? Oke, terima kasih. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan cuci tangan, di sini saya akan memulai melakukan pemeriksaan. Permisi Bu ya. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan leopod 1 untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan mengetahui bagian apa yang teraba di fundus uteri dan di bawah simfisis. Permisi Bu ya. Untuk pemeriksaan leopod 1 kita bisa mengukur tinggi fundus uteri. Ini Bu ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan leopod 1, tangan yang bagian satunya kita gunakan untuk fiksasi. Kita ukur tinggi fundus uteri sampai atas simfisis. Hasil dari pemeriksaan TFU atau tinggi fundus uteri adalah 37. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopod 2. Ketika kita melakukan pemeriksaan leopod 2, ketika kita memeriksa bagian kanan abdomen ibu, tangan kiri menahan bagian kiri perut ibu. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan di bagian kanan ibu, kita lakukan pemeriksaan di bagian kiri abdomen ibu secara bergantian. Dengan cara bagian tangan kita menekan bagian perut abdomen bagian kanan ibu. Tujuan kita melakukan pemeriksaan leopod 2 ini untuk mengetahui bagian apa yang teraba di bagian kiri atau bagian kanan abdomen ibu. Setelah saya melakukan pemeriksaan, jadi yang teraba di bagian kanan ibu teraba punggung, sedangkan di bagian kiri teraba ekstremitas baik itu kaki maupun tangan dari janin. Yang ketiga, saya akan melakukan pemeriksaan leopod 3. Yang pertama, tangan kiri kita menekan di fundus uteri. Kemudian kita coba untuk menggerakkan di bagian simfisis. Jika kepala janin sudah masuk pintu atas panggul, berarti tangan kita tidak bisa menggoyangkan bagian bawah simfisis. Jadi di sini saya bisa menggoyangkan, berarti janin belum masuk pintu atas panggul.
Dan yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan Leopard 4. Permisi Bu ya. Pemeriksaan Leopard 4 kita lakukan dengan cara, jika kedua tangan kita bertemu seperti ini, berarti kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Jika kedua tangan kita seperti ini, berarti kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian setelah itu setelah kita menentukan bagian apa yang berada di bagian kanan ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan DJJ atau detak jantung janin dengan menggunakan funduskop. Untuk mengukur untuk mengetahui berapa DJJ dari janin, kita tangan kanan kita melakukan pemeriksaan tepat di atas punggung janin. Kemudian tangan kiri kita gunakan untuk memegang tangan ibu. Jika kita irama dari detak jantung janin sama dengan tangan ibu, berarti itu suara detak jantung ibu, bukan suara detak jantung janin. Jika tidak sama, berarti itu suara detak jantung janin. Permisi Bu ya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan DJJ, kemudian kita akan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu. Sebelumnya kita rapikan pasien terlebih dahulu. Permisi Bu ya. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi, bahwa yang pertama tinggi fundus uteri ibu baik, kemudian baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Di sini saya akan membacakan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama mengukur tinggi fundus uteri Ibu adalah 37, itu dinamakan normal Bu ya. Yang kedua pemeriksaan DJJ. Pemeriksaan DJJ juga normal Bu ya. Kemudian pemeriksaan Leopard 1 tujuannya kan mengukur tinggi fundus uteri. Tadi sudah normal. Kemudian yang kedua untuk mengetahui bagian apa yang teraba di bagian fundus uteri dan bagian simpisis. Yang teraba di bagian simpisis ibu teraba bulat, itu menandakan kepala Bu ya. Yang kemudian pemeriksaan Leopard kedua untuk mengetahui di bagian kiri dan kanan ibu. Di bagian kanan ibu teraba keras, melinting, kemudian teraba keras, memanjang. Itu menandakan punggung janin ibu. Kemudian setelah saya melakukan pemeriksaan di bagian kiri abdomen ibu, itu teraba ekstremitas, baik itu kaki maupun tangan janin. Yang ketiga, pemeriksaan Leopard ketiga. Pemeriksaan Leopard ketiga untuk mengetahui apakah janin sudah masuk PAP atau pintu atas panggul. Dan ternyata setelah saya melakukan pemeriksaan, janin belum masuk pintu atas panggul. Kemudian pemeriksaan Leopard 3 tadi belum masuk pintu atas panggul. Jadi untuk pemeriksaan Leopard 4 kita belum mengetahui, karena di pemeriksaan Leopard 3 belum masuk PAP atau pintu atas panggul. Baik Bu, sebelum saya melanjutkan pekerjaan lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya pergi Bu? Baik, karena tidak ada yang ingin Ibu tanyakan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kontak dengan pasien, kita harus tetap selalu mencuci tangan. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan.